Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya di Prakasadi yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi di dalam mata kuliah proyek multimedia ya. Jadi di dalam proyek multimedia di sini ini adalah satu mata kuliah yang sifatnya atau bentuknya adalah implementatif. Jadi mengimplementasikan apa yang sudah Anda pelajari selama 5 semester, ini 4 semester ya, 4 semester ini di dalam Universitas Telkom untuk pengetahuan-pengetahuan tentang desain grafis ya, khususnya pemanfaatannya dalam bidang multimedia ya gitu. Nah, di dalam proyek multimedia di sini ini nanti akan disampaikan selama 1 semester di semester 5 ya untuk semua mahasiswa dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer yang berada di dalam Fakultas Studi Akademi dan Fakultas Studi Vokasi, yaitu untuk program S1 Desain Grafis dan program D3 Komputer Grafis ya. Nah, di kesempatan pertama di sini nanti kita akan mencoba untuk berkenalan dulu dengan apa itu multimedia. Walaupun mungkin di pembahasan-pembahasan sebelumnya mungkin sudah pernah ya. Nah, di sini nanti kita review. Jadi pertemuan pertama ini untuk menyamakan persepsi tentang multimedia dan juga sebagai review dari materi-materi sebelumnya ataupun dari apa yang sudah Anda ketahui tentang multimedia sebelumnya ya. Entah itu dengan membaca atau ketika SMK ataupun yang lain lah. Tapi nanti di sini pada saat perkuliahan ya pasti ada perbedaannya ya antara apa yang sudah Anda baca dan atau yang sudah Anda pelajari sebelumnya ya. Nah, ini untuk proyek multimedia di Universitas Telkom yang akan kita bahas kurang lebihnya selama 14 kali pertemuan plus 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester ya. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita lanjutkan pembahasannya ya tentang apa itu multimedia ya, perkenalan dengan multimedia. Selamat menyaksikan, selamat mengikuti pembahasannya. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan mudah untuk dicoba serta bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat ya. Baik, di situ di dalam layar sudah ada tampilan tentang presentasi ya. Presentasi dari mata kuliah proyek multimedia. Yang mana di dalam presentasinya di sini yang pertama saya tunjukkan tentang eh, fakultasnya ya dan juga program studinya yang terlibat di sini adalah program studi desain komunikasi visual dan komputer grafis. Ya, ini D3-nya ada satunya. Kemudian untuk mata kuliahnya yaitu proyek multimedia ya dengan pengampunya saya yaitu Adi Prakasa Kom. Ya, saya sendiri dari program studi Teknik Informatika ya. Tapi sebelumnya saya juga berada di prodi komputer grafis. Nah, apa yang dibahas di dalam mata kuliah ini? Jadi yang pertama di sini adalah tentang mukadimah atau pembukaannya ya. Jadi mengenal apa itu multimedia interaktif dan implementasinya. Multimedia, multimedia interaktif dan implementasinya. Loh, kalau ada multimedia interaktif ya karena memang multimedia itu sebenarnya banyak ya. Multimedia itu banyak. Jadi ada multimedia interaktif, multimedia hiperaktif, dan multimedia linear ya, linear. Nah, nanti seperti apa yang interaktif, hiperaktif, ataupun linear kita akan coba singgung nanti di beberapa pertemuan sebelumnya selanjutnya ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua ini tentang konsep multimedia interaktif. Konsep multimedia interaktif ini adalah pengembangan multimedia interaktif. Ya, jadi secara konseptual itu pengembangan multimedia interaktif itu seperti apa? Apakah nanti pakai yang model linear, pakai yang model hiperaktif, ataukah pakai yang interaktif? Apakah nanti pakai yang modelnya asinkron ya atau sinkron ataupun macam-macamnya lah ya, itu ada banyak. Jadi nanti kita akan bahas di dalam materi pertemuan kedua yaitu konsep multimedia interaktif dan juga nanti tentang konsep-konsep lain ya misalkan dalam penggunaan warna, penggunaan tipografi dan lain sebagainya ya. Nah, ini nanti akan bersambung dengan pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga di sini adalah identifikasi kebutuhan. Jadi secara konsepnya nanti bagaimana, kemudian yang dibutuhkan apa saja ya,
Nah, 1, 2, 3 itu adalah masuk dalam proses perencanaan di dalam satu pengembangan multimedia ya. Dalam satu pengembangan multimedia itu yang pertama perlu kita lihat itu adalah konsepnya, kemudian identifikasi kebutuhannya, kemudian permodelannya ya, permodelan pengembangannya ya, bukan model multimedianya. Kalau model multimedianya itu sudah masuk dalam konsep ya. Ini. Nah, ini 4 pertemuan awal di dalam mata kuliah proyek multimedia ya. Kemudian yang kelima di sini ada interaktivitas. Interaktivitas itu untuk mengatur navigasi multimedia interaktif dan pembuatan button. Jadi ini sudah masuk ke bagian dari multimedia ya. Multimedia itu kan banyak media yang terlibat di dalamnya ya. Jadi ada yang pertama itu ada teks, gambar, animasi, video, kemudian interaktivitasnya ya. Jadi untuk membuat media itu bisa dioperasikan sesuai dengan yang user inginkan ya. Itu interaktivitas. Di dalam pengaturan interaktivitas ada beberapa hal yang perlu diketahui. Jadi sebelum kita mengatur interaktivitasnya ini, pada pertemuan sebelumnya di sini kita membahas tentang konsep-konsepnya ini diatur dulu. Ya. Setelah konsep jadi, sesuai dengan identifikasi kebutuhan dan juga model pengembangannya, maka nanti interaktivitasnya di dalam menyusun itu mudah. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam interaktivitas itu adalah strukturnya. Struktur di dalam multimedianya gimana? Ya, apakah nanti dari menu itu langsung exit, ya, intro, menu, exit, outro misalkan, atau bagaimana? Ya, ada apanya dulu. Nah, itu di interaktivitas ini yang kita jalankan nantinya ya untuk mengatur supaya user bisa bebas memilih dengan cara menekan tombol-tombol yang sudah disediakan. Ya. Sehingga di dalam materi interaktivitas di sini nanti ada pembuatan button juga ya. Ini tentunya nanti untuk yang modelnya multimedia interaktif yang orientasinya itu adalah digunakan di Android ya. Jadi tidak ya bisa juga digunakan di PC ya. Dan juga nanti kita coba untuk yang di Android ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, yang kelima, yang keenam ya. Yang keenam ini ada teks dan gambar. Teks dan gambar ini adalah menggunakan gambar, simbol, foto dan lainnya untuk mendukung penggunaan multimedia. Ya, jadi kenapa kotek ada pembahasannya sendiri? Karena pemilihan teks di sini juga menjadi hal yang penting. Ya. Jadi nanti ada beberapa hal yang di dalam teks itu akan kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama teks itu seberapa penting sih, seberapa pengaruhnya terhadap suatu media informasi yang kita ingin sampaikan ke pengguna misalkan ya. Ambil contoh gini aja lah, teks dan gambar ya. Kita lihat film. Kebetulan film itu berbahasa Jepang ya. Tidak ada terjemahannya dan kita nggak bisa bahasa Jepang apa yang bisa kita lihat dari informasi di dalam filmnya, nggak ada ya. Kita seperti melihat film bisu meskipun ada suaranya. Jadi kita hanya menebak-nebak dari urutan gambar yang dijalankan di dalam film tersebut ya. Atau urutan filmnya ya, urutan filmnya saja itu kita tebak-tebak. Oh mungkin ini nanti gini, mungkin ini gini. Tapi beda kalau di dalam film tersebut sudah ada subtitlenya atau terjemahannya. Nah itu kita akan mudah di dalam memahami informasi apa yang disampaikan di dalam film walaupun tidak 100% akurat ya. Karena kan di dalam menerjemahkan itu terkadang tidak seperti ketika kita ngomong langsung. Kadang ada yang disingkat, ada yang ditambah supaya apa yang ingin disampaikan itu mudah dipahami oleh si penerima informasi. Nah itu. Nah ini dari pertemuan ke-6, kemudian di dalam pertemuan ke-7 di situ ada pengaturan animasi. Ya, animasi di sini adalah menggunakan dan membuat animasi. Jadi misalkan saja di situ untuk video intro ataupun outro di dalam proses pembuatan video animasinya atau video iklannya ya. Bisa video iklan, bisa apalah, terserah ya. Animasi juga bisa, ya, multimedia interaktif juga bisa. Jadi sebelum multimedia interaktif itu mulai, kita berikan intro dulu pembukaannya. Intro ini harus yang mencirikan dari programnya itu sendiri ya ataupun multimedia itu sendiri atau mencirikan dari informasinya itu sendiri. Informasinya itu bersifat formal, serius, santai ataukah mungkin bisa dianggap sebagai informasi yang biasa-biasa saja ya. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan tampilan-tampilan dari intronya ya.
Jadi orang ketika melihat intro, loh kok ini bentuknya intronya kartun misalkan. Oh, berarti informasi yang akan disampaikan itu cukup ringan, ya nggak terlalu berat. Nah ini. Tapi kalau intronya itu kelihatan serius banget, ya kelihatan kompleks dan lain sebagainya, berarti di sini informasi yang disampaikan itu ada kemungkinan itu nanti akan merupakan informasi yang bentuknya serius ya, atau harus fokus pada satu bagian tertentu ya. Nah ini pada pertemuan 7, kemudian pada pertemuan 8-nya di tengah semester ini sebagai evaluasi dari pemahaman materi kuliahnya. Kemudian yang ke-9 ini dari apa yang dibahas itu ada audio ya. Audio itu sendiri ya jelas bagaimana kita mempersiapkan audio, karena audio ini yang bisa disupport oleh beberapa software itu berbeda-beda ya. Berbeda-bedanya bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari tipe audionya. Jadi tipe audio itu ada WAV, ada MP3, ada ASF, ada ASF, kemudian ada apa itu namanya OGG ya, OGG dan lain sebagainya. Banyak ya. Banyak sekali audio. Sistem operasi Linux, sistem operasi Windows, dan sistem operasi Mac itu biasanya dalam menggunakan file audio ataupun video itu pasti ada perbedaannya ya. Walaupun ada yang sama, tapi ada yang sedikit yang berbeda. Nah, di sini bagaimana ketika kita menemui satu audio yang kita perlukan atau yang kita butuhkan sesuai dengan identifikasinya dan juga konsepnya, tapi ternyata tipenya itu tidak support terhadap multimedia. Apa yang harus kita lakukan di sini? Nah, ini kita perlu trik-trik tertentu ya, atau perlu satu langkah tertentu ketika kita menemukan hal seperti itu. Nah, di dalam audio ini nanti kita coba bahas ya, bagaimana tentang penggunaan audio itu sendiri. Ya. Kemudian yang ke-10 adalah narasi. Narasi ini adalah satu tambahan informasi berupa suara. Ya. Jadi kalau audio itu identik dengan suara secara global yang cenderung lebih condong ke musik atau lagu. Ya. Sedangkan narasi itu biasanya disebut juga dengan voice over narration atau dubbing. Ya, dubbing itu berarti mengisi suara dengan informasi-informasi yang diperlukan dalam satu video ataupun satu media tersebut ya. Nah, di dalam narasi ini nanti bagaimana ketika kita pengen menambahkan narasi suara di dalam satu media informasi atau dalam satu video ataupun dalam satu multimedia ya. Jadi misalkan selamat datang di dalam multimedia interaktif ya, di Universitas Telkom untuk belajar bersama-sama tentang mengenal angka misalkan ya. Nah, itu kan ada narasi-narasi seperti itu ya. Nah, ini kita bisa menambahkan narasi seperti itu di dalam satu multimedia ya. Entah bentuknya video ataupun multimedia interaktif ya. Gitu. Nah, nanti bagaimana ketika kita pengen mengatur itu ya, kemudian ketika kita pengen membuat satu kanan suara kanan, satu di bagian kanan speaker dan di sebelah kiri speaker itu nanti memberikan suara yang berbeda. Nah, ini ada satu tambahan software ya, satu tambahan software yang namanya adalah Adobe Audition. Ya, jadi Adobe Audition itu satu software untuk membuat satu narasi suara ya, atau mengatur suara. Ya. Kemudian yang ke-11 berikutnya adalah video. Nah, video ini mengenal dimensi ya, bukan dimensi ini salah ketik ya. Mengenal dimensi, jenis, dan menambahkan video dalam multimedia interaktif. Ya, jadi bagaimana kita pengen mengatur satu penentuan di dalam videonya, ya, itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan gini, di dalam satu bentuk multimedia interaktif itu tidak bisa kalau kita menggunakan video tipe MKV. Padahal video yang kita download dari internet walaupun itu free, itu tipenya MKV. Nah, gimana nih? Ya, kalau video itu yang kita temukan tidak sama tipenya dengan yang disupport oleh satu software, ya. Nah, di sini kita perlu mensiasati bagaimana ketika menemukan hal seperti itu, ya. Nah, selain dimensi, jenis, dan juga menambahkan video dalam multimedia interaktif, ya. Jadi dimensi itu ukurannya ya. Kalau kita pengen buat untuk apa namanya smartphone, ya, smartphone yang landscape.
Yang mendatar gini itu ukurannya berapa dimensinya ya, lebar berapa, tinggi berapa. Kalau yang portrait lebar berapa, tinggi berapa. Kalau digunakan di YouTube ya, YouTube dengan 480 pixel itu nanti untuk resolusinya berapa dan berapa. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih detail. Sebenarnya ini sudah dibahas ya, sudah dibahas di dalam mata kuliah yang lain. Jadi seperti misalkan saja di mata kuliah videografi 1-2, di mata kuliah editing videografi 1-2 ya. Di mata kuliah film dan animasi 1-2 itu sebenarnya sudah membahas secara komplit video ya. Jadi ini tuh hanya bagaimana sih kita kalau pengen menambahkan video ya, apa yang perlu kita lihat ya. Jadi sifatnya hanya menguji ya, menguji atau mengevaluasi bisa juga sih. Menguji atau mengevaluasi bagaimana kalau kita membutuhkan ini dan ini dan ini ternyata belum ada ya. Kalau mau produce siapa yang mau produce? Nah, itu harus ada tanggung jawabnya sendiri-sendiri ya. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada konversi. Nah, konversi ini kaitannya dengan video. Konversi itu bagaimana mengubah tipe video sesuai dengan kebutuhan multimedia interaktif. Ya. Dari tipe, ternyata kita harus mensupport kebutuhan video itu untuk komputer-komputer yang macam-macam atau alat yang macam-macam ya. Smartphone, operating sistem operasi Mac, komputer yang pakai sistem operasi Mac, komputer yang pakai Linux, dan komputer yang pakai Windows. Berarti tipe apa nih yang bisa kita sediakan di dalam sistem kita atau multimedia kita ya. Nah, di sini perlu adanya konversi kalau kita kebetulan tidak memiliki video yang sesuai dengan tipe yang dibutuhkan ya, sehingga nantinya supaya bisa jalan dengan baik, informasinya bisa tersampaikan dengan baik, maka kita perlu menyiasati dengan mengkonversi videonya ya, gitu. Nah, kemudian yang ke-13 ini ada producing. Producing itu adalah produksi ya, memproduksi project multimedia akan dapat diakses dari berbagai platform. Jadi kalau misalkan mau dijadikan, kita membuatnya ya, pengen dijadikan APK supaya bisa jalan di Android. Nah, kita membuatnya nggak di Android langsung. Kita membuatnya di PC bisa. Atau di laptop kita bisa. Atau kalau mungkin ada portal online yang menyediakan multimedia ya, pembuatan multimedia interaktif yang bisa diakses dari mana saja dan bisa dijadikan sebagai bagian dari multimedia interaktif ya silakan dicoba ya dilakukan. Nah, nanti produksinya gimana dalam proses renderingnya istilahnya ya, atau kalau di dalam bahasa pemrograman compilernya gimana ya, dalam proses renderingnya gimana. Nah, ini nanti harus kita lihat dari produksinya ya. Misalkan kita membuat animasi dari Flash, kemudian saya pengen jadikan APK, gimana nih caranya? Nah, itu harus kita tahu dulu ya. Jadi ketika ada masalah, ada kendala, nanti kita punya solusi. Ya. Nah, ini dari produksi. Kemudian yang ke-14 di sini ada project multimedia, itu membuat multimedia interaktif. Nah, ini tugas Anda ya. Tugas Anda untuk membuat project multimedia interaktif sesuai kebutuhan dalam satu lembaga atau perusahaan. Kemudian yang ke-15 mempresentasikan projectnya ya. Mempresentasikan project multimedianya dalam media sosial, misalkan saja di kanal YouTube ya. Itu. Nah, di kanal YouTube nanti linknya tinggal disebarkan melalui WhatsApp, melalui Instagram ataupun apa ya. Misalkan aja dari Instagram juga bisa ya. Memposting videonya di Instagram bisa juga ya. Tapi live streamingnya atau untuk promosi secara langsung, promosi dari dalam YouTube-nya nanti bisa dilakukan secara langsung ya. Secara langsung itu maksudnya pada saat itu juga Anda mengupload di YouTube sambil streaming ya. Streaming untuk mempresentasikan project. Nah, ini di dalam pertemuan 15 yang ke-16 ujian akhir. Nah, itu beberapa hal yang dibahas di dalam mata kuliah proyek multimedia ya. Ini. Nah, kemudian yang berikutnya di sini adalah definisi multimedia. Definisi multimedia di sini dibagi dua, jadi menurut etimologi bahasa dan juga menurut para ahli. Ya. Ya nanti pada intinya multimedia itu adalah ini ya. Nah, ini definisi multimedia itu gabungan
atau kombinasi antara teks, foto, seni grafis, suara, animasi, dan elemen video yang dimanipulasi secara digital. Ya, jadi ketika Anda mengizinkan pengguna untuk mengontrol apa dan kapan elemen dijalankan di dalam multimedia itu akan berubah menjadi multimedia interaktif. Ya. Jadi multimedia itu sendiri itu gabungan dari teks, foto, kemudian seni grafis itu seni manipulasi. Seperti ini bisa jadi bukunya nggak tulisannya ini, bisa jadi ya. Bisa jadi nggak tulisannya ini, nah nanti bisa ditambah tulisan ini misalkan. Nah ini manipulatif ya, atau seni grafis. Kemudian ada suara, ada animasi dan elemen video yang dimanipulasi secara digital. Jadi gabungan itu semua itu adalah multimedia. Contoh paling konkret seperti yang saya sampaikan tadi adalah film. Film itu multimedia ya. Jadi ada tulisannya, ada suaranya, ada videonya, ada animasinya. Animasi itu bisa berupa efek. Ya, film menceritakan planet Mars nggak mungkin syutingnya di planet Mars, nggak mungkin. Itu pasti efek atau animasi ya. Kemudian ada juga interaktivitas ya. Nah itu. Jadi apa yang dikemukakan oleh para ahli di sini, ini secara garis besar itu sama ya. Sama cara garis besar, tapi ada yang mensyaratkan minimal 2, ada yang 3, ada yang semua harus ada yang dibagi-bagi ya. Nah ini di sini nanti secara teoritis dari apa yang disampaikan oleh para ahli bisa Anda baca ya. Gitu. Jadi saya nggak akan membacakan secara keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh para ahli ya. Nanti Anda bisa lihat lagi ulang atau bisa Anda baca lagi untuk eh, definisi multimedia menurut para ahli ya. Nah intinya nih ya, jadi gabungan dari itu semua. Kemudian ketika ada interaktivitas itu maka disebut dengan multimedia interaktif. Interaktivitas itu user bisa memilih sendiri sesuai dengan yang diinginkan ya gitu. Nah, saat Anda menyediakan struktur elemen tertaut yang dapat digunakan pengguna untuk bernavigasi, jadi maksudnya gini, di sini ada tombol ketika diklik, ini ada tautannya. Tautannya itu menuju ke halaman tertentu. Nah, menuju ke halaman tertentu di sini, ini disebut dengan multimedia hypermedia atau hyperaktif ya. Itu. Contoh yang hyperaktif ini jelas website. Ya, website itu multi interaktivitas ya. Sehingga multi interaktivitas itu bisa dikatakan hyperinteraktif ya. Jadi bisa ke sana, bisa ke sini, dari sini bisa ke mana muter-muter lah, bebas ya. Bebas user pengen buka yang mana itu bisa ya. Nah, itu contoh yang hypermedia, sedangkan yang interaktif contohnya adalah apa ya? Ya permainan atau game di dalam APK ya Android. Contohnya game tentang mengenal huruf. Nah, itu ada langkah-langkahnya ya, tahapan-tahapannya. Walaupun user bisa memilih sesuai dengan yang diinginkan, tapi di situ sudah ada tahapan atau urutannya. Nah, ini interaktif ya. Gitu. Nah, ini definisi dari multimedia. Kemudian yang berikutnya di situ media itu sendiri apa? Nah, menurut Satria, media itu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, dapat membangkitkan semangat, perhatian, dan kemauan. Jadi intinya media itu bagaimana sih supaya bisa merangsang pikiran ya untuk menyalurkan pesan. Ya, sehingga semangatnya bangkit, kemudian perhatiannya ada dan juga kemauannya muncul, ya, timbul. Nah, ini media. Salah satu contoh yang sudah sangat tua ya media itu adalah koran. Ya, koran, kemudian televisi itu media, ya media massa. Jadi untuk menyampaikan informasi dengan merangsang pikiran. Jadi berita-berita di koran itu ketika kita membaca tentang kasus-kasus tertentu, terkadang kita sedih, terkadang kita emosi, ya, terkadang kita tertawa, ya, istilahnya gumun, ya. Gumun, nguno gitu ya. Karena itu adalah satu hal yang digunakan untuk merangsang pikiran, membangkitkan semangat, perhatian, dan kemauan. Nih, jadi media itu seperti itu. Nah, kalau sekarang dengan perkembangan zaman yang ada, media itu sudah
menjadi satu hal yang kompleks ya. Orang nggak pengen hanya cuma bisa baca, tapi juga pengen ada suaranya, ya. Pengen ada gerakan-gerakannya dan lain sebagainya. Nah, itu multimedia muncul. Ya, ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Wikipedia, ya, media merupakan alat yang dapat membantu dalam keperluan dan aktivitas. Alat yang digunakan untuk membantu, ya, membantu dalam keperluan dan aktivitas di mana sifatnya dapat mempermudah bagi siapa saja yang memanfaatkannya. Jelas sekarang sudah banyak ya. Orang pengen nonton film nggak perlu ke bioskop, ya. Apalagi waktu COVID, ya, pandemi COVID beberapa tahun yang lalu. Nah, itu orang benar-benar duduk saja sudah bisa apa-apa ya. Gitu. Sekarang nggak cuma nonton film, ya pengen belanja kita nggak harus ke mall, nggak harus ke pasar, tapi bisa juga lewat aplikasi-aplikasi yang disediakan untuk berbelanja secara online, ya. Nah ini contoh multimedia dan website itu salah satu multimedia, ya. Nah, seberapa penting sih multimedia? Nah, di dalam multimedia itu menjadi penting dikarenakan konvergensi. Konvergensi itu gabungan alat-alat tersebut atau gabungan beberapa hal atau beberapa objek menjadi satu, ya. Jadi sekarang untuk multimedia itu nggak hanya seperti yang beberapa tahun lalu definisikan, tapi sudah sangat-sangat kompleks sekali ya. Jadi ada grafik, visualisasi, HCI, ya, human computer interactive, ya, interaktivitas, kemudian kecerdasan buatan, computer vision. Jadi sekarang sudah eh, virtual ya. Virtual itu sudah sedikit mendominasi ya. Nah, virtual itu salah satu pengembangan dari multimedia ya. Ini. Jadi sekarang konvergensi ini sudah merambah ke semua bidang ya. Jadi nggak cuma di bidang grafis saja, di bidang animasi saja, tidak di video saja, tidak, tapi sudah ke database, ya, jaringan, kemudian kompresi data, ya, human computer interactivity, kemudian kecerdasan buatan AI, ya, visi komputer atau computer vision, ya, virtual reality dan lain sebagainya, ya. Nah ini sudah banyak seperti itu ya, multimedia sudah seperti itu sekarang. Jadi di beberapa perusahaan-perusahaan tertentu di situ kita nanti akan lihat ya, di beberapa perusahaan tertentu itu sudah menggunakan virtual reality untuk beriklan ya. Nah, pemanfaatan multimedia di sini ini eh, ada banyak sekali sebenarnya ya, hampir merambah di semua bidang. Militer, kesehatan, kemudian apalagi ya, militer, kesehatan, kemudian pertanian, perkebunan dan lain sebagainya ya. Itu sudah ada semua, sudah memanfaatkan multimedia semua ya. Nah, di bidang pertanian perkebunan itu contohnya apa? Contohnya adalah penggunaan NDVI ya. NDVI itu untuk memetakan mana bagian yang subur, mana bagian yang tidak dengan melihat warna tanaman dan bentuk tanaman. Nah, warna tanaman dan bentuk tanaman itu diambil dengan kamera ya. Diambil dengan kamera, kemudian menggunakan drone ya, bisa menggunakan drone difoto melalui kamera, kemudian diproses ya, diproses menggunakan alat tertentu sehingga nanti bisa menghasilkan informasi bahwa sebagian ini sekian hektar itu kemungkinan tidak sehat ya, dari data gambarnya itu tidak sehat sehingga perlu dilakukan tindakan lebih lanjut. Kalau di bagian ini sehat, nah, itu kan DVI ya, sudah merambah di bidang pertanian dan perkebunan ya, di bidang pertambangan jelas ya, kemudian di bidang kesehatan jelas ya, penggunaannya itu sudah sangat lama ya, CT scan, MRI dan juga USG itu sudah multimedia juga ya. Ini. Ya, nah ini contoh-contoh di bidang pendidikan, ini adalah e-learning ya. Jadi e-learning kalau di bidang pariwisata itu ya contohnya penggunaan objek VR dan AR untuk pariwisata ya. Itu. Kemudian di bidang hiburan ini ya contohnya film.
situs-situs menonton film live stream sudah banyak ya. Netflix ada, Viu ada, kemudian macam-macamnya ya. Sehingga kita bisa bebas memilih pengen yang mana. Periklanan jelas ya. Periklanan dari dulu ada iklan video ya. Video itu sudah jelas multimedia ya. Jadi dari zaman dulu waktu masih TVRI Tok itu sudah ada yang namanya siaran khusus iklan ya. Jadi dibuat acara sendiri khusus iklan. Ya, jadi pada saat acara-acara yang lain nggak ada iklan, tapi ada acara sendiri yang namanya apa ya, lupa. Sekitar tahun 80-an, 70-an itu ada ya. Jadi sudah sejak tahun itu video sudah dimanfaatkan untuk mengiklankan produk ya. Dan itu sudah termasuk multimedia. Nah, ini pemanfaatannya. Jadi di dalam militer pun sekarang sudah ada juga yang digunakan atau khusus untuk melihat di dalam multimedianya ya. Itu penggunaan radar ya, kemudian foto satelit itu sudah multimedia ya. Ini. Bidang navigasi ya GPS itu juga sama, di Google Map itu sekarang sudah multimedia banget ya. Ada gambar, ada penunjuk arah ya, ada suara. 500 meter belok kanan. Ya. Tuh, itu sudah multimedia. Ya. Jadi sekarang sudah merambah ke berbagai bidang dan sudah jelas konvergensinya ini sekarang sudah merambah ke bidang apapun. Ya. Ini. Nah, ini pentingnya multimedia itu sekarang seperti ini. Jadi sudah bisa menggabung. Nah, intinya sudah melebur. Melebur menjadi satu dengan computer vision, kecerdasan buatan, HCI, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kelebihan multimedia ya. Kenapa multimedia ini dikatakan sangat penting? Dikarenakan orang itu 80% itu bisa mengingat dari hal yang dilihat, didengarkan, dan dilakukan sekaligus. Nah, ini multimedia banget ya. Jadi melihat, mendengarkan, dan mencoba, mempraktekkan langsung ya. Nah, itu sudah orang bisa mengingat 80%. Kalau hanya suara saja, itu suara saja di sini cuma 20% ya. Itu. Nah, melihat saja ya, melihat saja 20%. Mendengar saja 30%. 50% itu melihat dan mendengar ya. 80% melihat, mendengar, dan melakukan. Ya. Ini multimedia. Sehingga banyak digunakan di pendidikan ya, dunia pendidikan sebagai alternatif di dalam proses pembelajaran ya. Kemudian yang berikutnya ada kekurangan multimedia. Nah, kekurangan multimedia ini kalau desainnya nggak pas, itu bisa membingungkan dan menimbulkan kebosanan. Kemudian keterbatasan seperti cacat fisik ini juga menjadi kendala ya. Jadi nyuwun sewu yang nggak bisa mendengar itu gimana mendengarkan suaranya ya. Kemudian yang nggak bisa melihat itu gimana untuk melihat videonya. Nah, itu ya kendalanya di situ. Kemudian ini bisa menjadi concern ya, concern bagi para peneliti bagaimana supaya multimedia itu bisa berdampak terhadap para penyandang cacat fisik ya. Kemudian tuntutan terhadap fisik komputer jelas ini ya. Jadi komputernya itu kalau boleh dikatakan harus spek dewa. Kalau nggak punya yang spek dewa ya jangan mengharapkan untuk bisa membuat multimedia khususnya video dengan menggunakan software-software baru ya. Jadi kalau nggak spek dewa ya nggak, jangan harap pakai software baru gitu aja lah ya. Jadi seperti After Effects yang terbaru itu speknya cukup tinggi ya, cukup tinggi. Kalau Anda penggemar game ya, ketika PC Anda itu bisa menjalankan game triple A, maka secara otomatis bisa menjalankan multimedia dengan sedikit nyaman ya. Lebih nyaman daripada komputer harian ya. Bisa menggunakan software-software yang terbaru, waktu renderingnya bisa lebih cepat
ya itu. Nah, ini kalau kekurangan multimedia nih, ya. Kelebihannya banyak, kekurangannya dikit, ya. Sehingga multimedia tetap digunakan sebagai media yang bisa membantu masyarakat atau orang untuk melaksanakan aktivitasnya, ya. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang multimedia, ya. Jadi secara garis besar itu multimedia di sini manfaatnya besar, kemudian terdiri dari teks, gambar, video, animasi, dan juga interaktivitas, ya. Kalau kita pengen membuat lebih interaktif, interaktif di sini user bisa menyatu dengan programnya. Jadi aku pengen ngene iso, pengen ngene iso. Itu interaktif. Kemudian kalau misalkan banyak sekali interaktivitasnya maka disebut dengan hyperaktif, ya. Gitu. Nah, nanti di dalam materinya akan kita bahas sesuai dengan pembahasannya. Jadi ada tadi jelas komponen-komponen dalam multimedia kita bahas, ya. Selain itu ada tambahan tentang proses awal sebelum kita merancang satu multimedia interaktif. Dan kemudian kalau sudah selesai dirancang, dipresentasikan melalui channel YouTube. Nah, itu beberapa hal dari mata kuliah multimedia, proyek multimedia ya yang ada di Universitas Telkom untuk semester 5 ini, ya. Kemudian segala pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui channel YouTube-nya ya, di kolom komentar channel YouTube-nya. Itu kemudian nanti akan saya tanggapi atau bisa juga melalui saluran komunikasi yang lain yang telah disampaikan ke Anda. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini di dalam multimedia interaktif, ya. Sebagai bagian dari proyek multimedia ya di dalam mata kuliah Master 5 ini di Universitas Telkom. Terima kasih atas kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya Andi Prakasa undur diri. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat, agar tetap bisa berkarya. Nuhun.